Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma greedy cut property dan juga Prim's algoritma. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Baik, jadi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tutur Diatmika dengan NIM 2015 10 10 11 dari kelas 4A. Prodi Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materi. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat sebuah graf yang bernama quantum graph. Di sini saya buat sendiri untuk grafnya dengan sisi dan bobot seperti gambar di samping. Dan juga diminta untuk mengimplementasikan algoritma prim dan greedy cut property untuk menemukan minimum spanning tree-nya. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pada kasus ini saya mengambil sisi dari alpha ke delta, yang dimana sisi ini memiliki bobot yaitu 1, dengan kandidat set yaitu ada alpha beta, delta ke beta, delta ke kappa, dan delta ke eta dengan masing-masing sisi dan juga bobotnya. Jadi untuk langkah selanjutnya dicari vertex yang menghubungkan sisi yang menghubungkan antar vertex dengan bobot yang paling minimum, yaitu 5, di mana 5 ini menghubungkan antara delta ke beta. Oleh karena itu dipilihlah sisi ini. Nah, kemudian dari sisi yang sudah terpilih itu didapatkan kandidat setnya. Nah, kenapa 6 ini sudah saya anggap tidak termasuk ke dalam kandidat set? Karena kalau seandainya 6 ini berhasil ditelusuri, maka akan terjadi looping secara terus-menerus, yang dimana graf ini tidak akan berhenti-berhenti. Oleh karena itu, dan ini juga merupakan salah satu syarat dari algoritma prim, di mana vertex yang dikunjungi itu tidak boleh membuat atau membentuk suatu sirkuit. Jadi memenuhi hal tersebut, maka saya anggap 6 itu bukan merupakan kandidat set. Jadi di sini kita lihat kandidat setnya ada 14, 17, 12, dan juga 9, dan juga 2. Nah, di mana saya pilih yaitu sisi yang memiliki bobot paling minimum, itu 2. 2 masuk mengumpulkan antara beta dan pi. Dan kandidat set yang ke selanjutnya ada 14, 17, 4, 3, 9, dan 12. Di mana tentu saja 3 yang dipilih karena 3 memiliki bobot paling minimum. Kemudian terdapat kandidat set yang lain. Nah, 6 ini juga 9 ini, mohon maaf, 9 ini juga sama kasusnya dengan bobot 6. Kalau seandainya ini diteruskan, maka akan membentuk suatu sirkuit dengan vertex yang dihubungkan yaitu delta, beta, pi, eta, dan juga kembali ke delta. Oleh karena itu, ini tidak saya anggap sebagai kandidat set bobot ini, di mana kandidat setnya yaitu 14, 17, 4, 8, dan 12. Jadi yang saya ambil yaitu tentu saja 4 karena memiliki nilai paling minimum bobotnya. Oke, ini merupakan kandidat set yang selanjutnya, di mana ada 14, 17, 12, 8, 15, dan 7. Jadi sudah kita ketahui dicari sisi dengan bobot paling minimum yaitu 7 yang menghubungkan antara theta dan epsilon. Nah, selanjutnya itu merupakan kandidat set yang dimana 8 lah yang dipilih yang menghubungkan antara eta dan juga kappa. Nah, untuk selanjutnya kenapa 12 juga tidak termasuk? Karena sama kasusnya seperti 6 dan juga 9. Kalau 12 berhasil dikunjungi, maka akan membentuk suatu sirkuit yang dimana dari delta, beta, pi, eta, kappa, dan juga kembali ke
delta. Oleh karena itu 12 saya anggap tidak termasuk kandidat set. Nah, jadi selanjutnya kandidat setnya seperti berikut: 14, 16, 17, 13, dan 15. Jadi saya pilih 13 karena memiliki value atau bobot yang paling minimum. Jadi selanjutnya ini merupakan kandidat set di mana 14, 16, dan 17. Nah, 15 ini juga sama kasusnya seperti 6, 9, dan 12. Kalau diteruskan akan mengalami looping secara terus-menerus yang menghubungkan antara lambda, theta, dan juga epsilon. Nah, oleh karena itu saya pilihlah untuk ke sisi yang 14, menghubungkan antara beta dan juga gamma. Baik, inilah vertex baru yang terbentuk dengan menggunakan algoritma prim untuk mencari minimum spanning tree, di mana dengan total bobot yaitu sebesar 57. Nah, baik, saya lanjutkan ke algoritma greedy cut, masih dengan vertex yang sama. Langkah pertama saya ambil dari memotong garis-garis ini. Garis 1, 5, 12, dan 9 yang menghubungkan ke masing-masing vertex. Maka didapatkanlah atau dicarilah juga nilai yang paling minimum di antara potongan garisnya. Maka dari itu satulah yang terpilih. Nah, yang langkah selanjutnya saya memotong antara garis ini, maka didapatkanlah 7. Dan selanjutnya saya memotong garis berikut yang menghubungkan antara alpha, alpha, eta, dan juga eta pi dan eta kappa. Maka dapatkanlah 3. Dan selanjutnya saya memotong garis ini, maka dapatkanlah 4. Kemudian saya memotong garis berikut, didapatkanlah 14. Saya potong lagi garis ini, didapatkanlah 5. Saya potong lagi garis berikut, sehingga didapatkan 2, mohon maaf. Saya potong garis berikut, sehingga mendapatkan nilai 8. Dan saya potong lagi, ini potongan ke terakhir, didapatkan nilai 13. Nah, dengan total cost-nya sama, yaitu sebesar 57. Baik, itu dia tadi penjelasan singkat saya terkait dengan algoritma greedy dan juga algoritma prim. Nah, di mana pada algoritma prim itu bebas mengunjungi vertex yang manapun, tetapi untuk vertex selanjutnya dicek dibedakan di setiap kandidat set untuk mencari nilai bobot yang paling minimum. Nah, sama juga kasusnya seperti algoritma greedy cut, bebas boleh potong di mana saja, tetapi dibandingkan kemudian hasilnya dari potongan tersebut, dicari sisi mana yang memiliki value yang atau bobot yang paling minimum. Sehingga pada algoritma prim dan juga greedy cut akan menghasilkan output yang sama kalau seandainya proses yang kita lalui itu tepat. Jadi seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terjadi kesalahan kata dalam penyampaian saya, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Salam harmoni.